Karena saat ini di komik sudah memasuki cerita Elbaf, maka tidak ada salahnya bagi kita melihat kembali berbagai karakter raksasa yang telah muncul di One Piece sejauh ini. Tentu saja tidak hanya raksasa dari Elbaf yang dimasukkan di sini, namun juga raksasa dari luar Elbaf, bahkan dari raksasa dengan darah campuran sekaligus. Dory dan Brogy. Dory dan Brogy saat ini menjadi kapten dari bajak laut Giant Warrior. Akibat persaingan keduanya, Dory dan Brogy harus berhenti menjadi bajak laut untuk melakukan duel di Little Garden selama 100 tahun. Duel mereka sempat terganggu sedikit atas kehadiran anggota Baroque Works dan kelompok topi jerami. Hingga akhirnya mereka menunda duel itu untuk kembali ke Elbaf, di mana keduanya datang membantu Luffy di pertempuran Egghead. Harga kepala mereka sudah menjadi bukti seberapa kuat Dory dan Brogy. Keduanya diberikan harga buronan sebesar 1.800.000.000 berry, yang mana itu sudah setara dengan harga buronan Komandan Yonko. Selain memakai tangan kosong, Dory dan Brogy dalam pertarungan membawa senjata berupa perisai, serta kapak bagi Brogy dan pedang bagi Dory. Oimo dan Kashi. Oimo dan Kashi merupakan anggota dari bajak laut Giant Warrior pimpinan Dory dan Brogy. Setelah bajak laut Giant Warrior bubar untuk duel antara Dory dan Brogy, Oimo dan Kashi berlayar untuk mencari kedua kapten mereka. Namun di tengah jalan mereka ditangkap oleh angkatan laut dan mereka dibohongi untuk menjadi penjaga Enios Lobby agar bisa membebaskan Dory dan Brogy yang katanya telah ditangkap. Sebelum akhirnya mereka disadarkan ketika kelompok topi jerami menyerang Enies Lobby. Di sana Oimo dan Kashi akhirnya membantu Luffy, dan setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke Elbaf. Untungnya Oimo dan Kashi kembali bertemu dengan kapten mereka kembali, yang kemudian mereka ikut ke Egghead untuk membantu kelompok topi jerami. Tentu saja Oimo dan Kashi cukup kuat untuk menjaga Enies Lobby tetap aman selama puluhan tahun. Untuk senjata, Kashi membawa kapak besar sementara Oimo membawa tongkat kayu dengan duri besi yang akan mereka gunakan untuk bertarung. Loki. Loki adalah pangeran dari Elbaf, anak dari Raja Harald, dan adik dari Hayrodin yang disebut sebagai pangeran yang terkutuk dan aib dari Elbaf. Setelah membunuh ayahnya sendiri untuk mendapatkan kekuatan buah iblis tertentu yang sangat kuat, Loki saat ini dipenjara oleh rakyat Elbaf. Dulunya Loki sempat jatuh cinta kepada Charlotte Lola, anak dari Big Mom, namun dia gagal menikahi Lola yang akhirnya melarikan diri. Sebagai bukti dari kekuatannya, harus membutuhkan semua prajurit Elbaf untuk menghentikan dan menahan Loki di penjara. John Giant. John Giant dikenal sebagai raksasa pertama yang bergabung ke Angkatan Laut, yang semua itu berkat perdagangan manusia antara Mother Carmel dengan pemerintah dunia. Saat ini dia memiliki pangkat Wakil Admiral, dan dia sempat diperlihatkan bertarung melawan Shirohige di Perang Marineford. Walaupun dengan cepat bisa ditumbangkan oleh Shirohige, namun tampaknya dia cukup kuat untuk bertarung menggunakan pedang. Stanson. Stanson merupakan tukang kapal di bajak laut New Giant Warrior pimpinan Hayrodin. Dia sudah muncul dalam cerita One Piece jauh sebelum time skip. Lebih tepatnya di Pulau Sabaody ketika dia menjadi satu dari beberapa budak yang dibebaskan oleh Rayleigh di rumah pelelangan. Alasan Stanson tertangkap bukan karena dia lemah, melainkan karena dia tertangkap saat sedang tidur. Buktinya Stanson cukup kuat untuk menyadari serangan Haoshoku Haki yang dilancarkan oleh Rayleigh secara diam-diam. Hayrodin. Hayrodin merupakan pangeran Elbaf, anak dari Raja Harald dan kakak dari pangeran Loki. Saat ini dia menjadi kapten bajak laut New Giant Warrior yang jadi bagian dari aliansi kelompok topi jerami. Sebelum itu bajak laut New Giant Warrior yang baru dibentuk oleh Hayrodin bergabung ke dalam organisasi bajak laut bayaran milik si Chibukai Bagi. Tentunya kita bisa melihat kemampuan Hayrodin dari aksinya selama di Dressrosa. Mulai dari dia yang dikalahkan hanya menggunakan satu pukulan oleh Luffy, sampai dengan ketika dia harus susah payah mengalahkan McFly, salah satu petinggi bajak laut Don Quixote. Sejauh ini Hayrodin hanya memakai tangan kosong yang dilengkapi semacam sarung tangan ketika bertarung. Rodo. Rod atau Rodo adalah navigator dari bajak laut New Giant Warrior yang dipimpin Hayrodin. Sekaligus dia menjadi penguasa dari personal diorama yang penuh dengan manusia dan hewan yang dia tangkap, di mana di sana dia menjadi dewa matahari bagi mereka. Selain skill navigasi yang luar biasa bagus, Rod terlihat membawa sebuah katana raksasa yang mungkin dia gunakan dalam pertarungan. Goldberg. Goldberg menduduki posisi koki di New Giant Warrior pimpinan Hayrodin. Nampaknya dia menggunakan tongkat berduri serta sebuah perisai untuk bertarung. Dia bersama dengan Rod lahir tepat saat 12 hari puasa menyambut festival titik balik matahari musim dingin dimulai. Gert.
Guard merupakan raksasa wanita yang menjadi dokter di bajak laut New Giant Warrior pimpinan Hyrodin. Uniknya, Guard bisa berkomunikasi dengan burung hantu miliknya yang bernama Piper. Terlihat dia membawa kapak besar yang mungkin dapat digunakan ketika bertarung. Guard berteman baik dengan Charlotte Lindlin atau Big Mom saat dia menghabiskan masa kecilnya di Elbaf. Yang berarti Guard juga menyaksikan sendiri kehancuran yang disebabkan oleh Lindlin kecil. 22 tahun yang lalu, Guard bersama Goldberg dan Hyrodin berkunjung ke O'Hara untuk mengumpulkan dan membawa buku-buku yang selamat di danau untuk dibawa mereka ke Elbaf. Jarol dan Jorol. Jarol dan Jorol merupakan kapten dari bajak laut Giant Warrior sebelum Dory dan Broggy. Mereka dikenal sebagai pahlawan dari para raksasa, serta keduanya sama-sama menggunakan senjata berupa pedang panjang dalam pertarungan. Sayangnya dalam kekacauan yang diciptakan oleh Big Mom kecil, Jorol harus mati setelah dia dilukai parah oleh Lindlin. Pada akhirnya Jorol dibuatkan kuburan yang ditandai dengan pedang maupun topi Elbaf miliknya. Raiden merupakan mantan anggota dari bajak laut Giant Warrior. 63 tahun yang lalu dia terlihat melatih Hyrodin dalam persiapan bergabung dengan bajak laut Giant Warrior. Dengan itu Raiden ikut menjadi saksi kekacauan yang diciptakan oleh Big Mom kecil di Elbaf. Nampaknya Raiden menggunakan pedang panjang besar dalam pertarungan. San Juan Wolf. Dikenal sebagai kapal tempur raksasa, San Juan Wolf adalah kapten dari kapal ketujuh armada bajak laut Kurohige. Akibat dari memakan buah iblis deka-deka yang bisa membuat tubuh membesar, San Juan Wolf yang sudah merupakan raksasa bisa lebih besar daripada raksasa manapun. Bahkan ini bisa membuat Wolf berendam di tengah lautan. Seberapa kuat dia sudah terbukti dari dia yang menjadi tahanan level 6 Impel Down. Morley yang berburu merupakan Okama yang menjadi komandan pasukan barat di pasukan revolusi. Dialah yang menciptakan apa yang sekarang dikenal sebagai New Kama Land atau level 5,5 ketika dia masih dipenjara di Impel Down. Morley memakan buah iblis Oshi-Oshinomi yang memungkinkan dia bergerak secara leluasa dan memanipulasi bentuk daratan yang terbuat dari tanah liat. Selain untuk bertarung, kemampuan ini bisa dia pakai dalam misi penyusupan, di mana Morley bisa membawa orang lain untuk bergerak di dalam tanah bersamanya. Tidak hanya itu, Morley dalam bertarung juga memakai senjata berupa trisula. Rock dan Scotch dikenal sebagai Yeti Coles Brothers. Mereka menjadi pembunuh bayaran yang disewa oleh Caesar Clown di Pang Hazard. Keduanya berpenampilan misterius sambil membawa senjata berupa shotgun besar. Aksi mereka yang paling mencolok mungkin ketika menangkap Chahige dan Nami yang sedang terjebak di tubuh Franky. Mereka berdua sempat bertarung melawan Luffy dan Franky, namun nasib terakhir mereka yaitu Rock ditumbangkan oleh Franky, serta Scotch yang dipotong tubuhnya oleh Law. Jaguar di Saul merupakan mantan wakil admiral angkatan laut. Saat ini dia berada di Elbaf setelah dia terakhir terlihat dibekukan oleh Aokiji di O'Hara, di mana Saul yang awalnya menjadi satu dari 5 wakil admiral yang akan melakukan Buster Call di O'Hara, kemudian mencoba membantu Nico Robin setelah mempelajari kebusukan pemerintah dunia dari ibu Robin yang bernama Olivia. Secara kekuatan, Saul cukup kuat untuk bisa mengangkat sebuah kapal tempur milik angkatan laut. Lacroix merupakan salah satu dari anggota skuad raksasa di Angkatan Laut. Terlihat di Perang Marineford, Lacroix menggunakan pedang dalam pertarungan, walaupun ujungnya dia harus dikalahkan saat akan menyerang Little Orcs Junior. Lons. Seperti Lacroix, Lons juga merupakan bagian dari skuad raksasa di Angkatan Laut. Wakil admiral ini terkenal karena memakai topeng abad pertengahan berbentuk T. Dalam pertarungan dia terlihat memakai kapak yang besar. Dan sayangnya nasib Lons harus cepat dikalahkan begitu dia mencoba menyerang Shirohige di awal perang. Ors merupakan bagian dari ras raksasa purba yang dijuluki sebagai penghancur benua. Ini karena secara ukuran mereka jauh lebih besar dibandingkan raksasa biasa. 500 tahun yang lalu dia tewas secara mengenaskan saat menginjakan kaki di tanah es, di mana menurut Chopper, Ors mati membeku karena belum siap menghadapi iklim yang super dingin. Setelah kematiannya, jasad Ors digunakan oleh Gekko Moria untuk dijadikan zombie ke-900 sekaligus yang terkuat yang pernah dia miliki. Dari ukurannya saja sudah pasti Ors memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Semasa dia hidup dikatakan dia telah menghancurkan banyak daratan dan benua yang dia lintasi. Ini juga terbukti dari aksi zombie Ors yang menyebabkan banyak kerusakan di Thriller Bark. Bahkan dibutuhkan gabungan dari semua anggota topi jerami untuk mengalahkan zombie Ors dengan susah payah. Little Orcs Junior. Seperti namanya, Little Orcs Junior merupakan keturunan dari Orcs yang berarti dia termasuk bagian dari ras raksasa purba. Little Orcs membentuk bajak lautnya sendiri yang bernama bajak laut Little,
dan mereka menjadi bagian aliansi bajak laut Shirohige. Yang uniknya, krunya mencoba meniru penampilan dari Little Ors. Dia merupakan salah satu teman dekat dari Ace, sehingga Little Ors menjadi salah satu orang yang berperan penting di peran Marineford. Bisa dilihat di perang itu, Little Ors menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Semua pasukan raksasa angkatan laut bukanlah tandingan baginya, di mana Ors bertarung serius memakai baju perang dan membawa pedang raksasa. Bahkan dibutuhkan semua si Chibukai untuk mengkeroyoknya untuk bisa menghentikan langkah Ors. Jika tidak, mungkin saja Little Ors Junior bisa menjakau Ace di panggung eksekusi lebih cepat. Big Pen. Big Pen merupakan campuran dari raksasa dan manusia ikan yang disebut dengan Wotans. Dia muncul ketika pertarungan antara bajak laut Foxy melawan bajak laut topi jerami, di mana Big Pen adalah bagian dari Groggy Monster sebagai 3 raksasa di bajak laut Foxy. Senjata yang digunakan oleh Big Pen terkadang yaitu panci raksasa dan paku yang disembunyikan di sepatunya. Sayangnya diketahui Big Pen telah meninggalkan bajak laut Foxy setelah time skip.